Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membuat pola blus. Di sini untuk membuat pola blus, terlebih dahulu kita harus mempunyai yang namanya ukuran yang telah kita tentuin untuk modelnya. Lalu di sini kita harus juga mempunyai sentimeter sebagai alat ukurnya, mempunyai penggaris siku dan penggaris panggul. Lalu tahap pertama kita harus mempunyai master polanya atau pola dasar. Jika belum, kita harus membuat pola dasarnya. Nah, untuk membuat pola dasar terlebih dahulu kita harus membuat garis bantu. Di sini pada titik awal itu kita beri tanda dengan A. Kita harus memulai terlebih dahulu pada pola belakang. Tahap pertama untuk pembuatan pola dasar busana belakang yaitu dari titik A menuju ke bawah untuk menentukan garis leher A ke B itu turun 2 cm. Kita beri tanda itu B. Untuk menentukan lingkar leher pada bagian sampingnya, kita perlu menggunakan rumus 1/6 lingkar leher ditambah 0,5. Lingkar lehernya di sini kita 36 dibagi 6 ditambah 0,5 yaitu 6,5. Kita beri tanda ini A1. Tahap selanjutnya yaitu kita harus menentukan panjang punggung. Di sini panjang punggungnya yaitu 36 cm. Lalu kita ukur dari B menuju ke bawah 36, kita tandai dengan titik C. Lalu tahap selanjutnya yaitu untuk menentukan lingkar badannya, yaitu dengan cara A ke samping menggunakan rumus itu 1/4 lingkar badan pada bagian belakang dikurang 1 cm. Di sini lingkar badannya 88 cm dibagi 4 dikurang 1. Nah, sudah kita temui yaitu kita ukur dari A ke D itu 21 cm. Kita beri tanda huruf D. Lalu kita sudah mendapat A, D, sama C. Kita harus menyamakan membuat persegi. Lalu kita samakan terlebih dahulu, kita ukur C ke C itu 21 cm. D itu ininya tadi 36 ditambah 2 cm, kita ukur 38. Lalu kita menggunakan penggaris lurus untuk membuat garis bantu terlebih dahulu. Kita mendapatkan ini disebut dengan titik E. Tahap selanjutnya kita turunkan ini terlebih dahulu 2 cm untuk
membuat garis bantu. Tadi kan kita sudah mendapatkan garis B dan A. Di sini kita harus membentuk lingkar lehernya. Karena sudah memiliki garis bantu, kita tinggal menyamaratakannya supaya dia tidak tempang. Oke. Selanjutnya, kita akan menentukan garis bahu. D turun ke bawah itu untuk pada bagian belakang itu 4 cm. Titik ini disebut dengan titik D1. Digunakan untuk menentukan panjang bahu dari A menuju garis dari D1. Panjang bahunya di sini 12 cm. Kita letak di sini. Kita garis. Terbentuklah bagian bahunya. Tahap selanjutnya kita menentukan untuk bagian lebar punggungnya. Di sini kita turunkan dari B ke bawah itu sebanyak 7 cm. Buat garis bantu terlebih dahulu untuk mempermudah kita membuat pola tersebut. Tahap selanjutnya yaitu ini dengan B1. Lebar punggung yang kita punya ukurannya yaitu 33 cm. Rumusnya 1/2 lebar punggung 1/2 dari 33 yaitu 11 cm. Maaf, setengah dari 33 cm yaitu 16,5 cm. Kita ukur dari B ke bagian selanjutnya ke 6,5. Pada garis bawah juga kita buat garis bantu dengan mengukur 16,5. Sudah menentukan garis untuk lingkar kerung lengannya. Di sini kita juga menentukan bagian sisinya dengan cara panjang punggung dibagi 2. Kita mengukur dari bagian sisi sini menuju ke atas itu 1/2 dari lebar panjang punggung yaitu 36 bagi 2 kurang 1 jadi 17. Kita ukur 17 cm. Di sini itu titik E1. Kita sudah mendapatkan kerung lengannya. Lalu untuk mempermudah kita harus membuat garis bantu 17 cm. Sini kita menggunakan penggaris siku
itu untuk dapat membuat kerung lengannya. Setelah ini terbentuk, lalu kita membuat bagian garis pinggangnya dengan rumus, yaitu 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 cm kupnat dan dikurang 1 cm pada bagian pola belakang. Di sini lingkar pinggangnya yaitu 60 cm dibagi 4 ditambah 3 dikurang 1. Maka setelah dibagi dapatlah 17 cm. C ke C1 itu 17 cm. Lalu kita garis. Tahap selanjutnya itu kita menentukan kupnatnya dengan rumus 1/10 lingkar pinggang. Nah, di sini lingkar pinggangnya yaitu lingkar pinggangnya tadi 60 dibagi 10 yaitu 6 cm. Lalu kita ukur C, ini C1. Kita ukur dari C ke C2 itu 6 cm. Lalu tadi kupnatnya 3 cm kan? Dari C2 ke C3 itu 3 cm dan kita tengahkan 1/2-nya. Kita sama ratakan juga, 6 tambah 1/2 7/2. Kita buat garis lurus. Pada bagian belakang diturunkan 3 cm. Lalu kita sambungkan antara garis tadi dengan garis C3 dan C2. Nah, maka selesailah pola belakang. Selanjutnya kita akan lanjut pada pembuatan pola depan. Nah, selanjutnya kita akan membuat pola depan, pola dasar depannya. Di sini kita sudah mempunyai garis lurus ini merupakan garis panjang dari panjang punggung dari belakang, pola belakang. Tahap pertama yaitu kita lanjut pada pembuatan pola depan, yaitu dengan memberi tanda terlebih dahulu ini A, menggunakan rumus untuk lingkar lehernya yaitu 1/6 lingkar leher ditambah 2,5 untuk sebagai kelonggaran. Di sini 36 dibagi 6 ditambah 2,5 itu 8,5. Maka kita ukur dari A menuju B itu 8,5 cm. Sini B. Selanjutnya sama halnya seperti pola leher belakang untuk bagian bahunya, A ke A1 itu 1/6 lingkar leher ditambah 0,5 yaitu 6,5. Lalu tahap selanjutnya yaitu di sini sudah ketemu A1,
kita menyatukan antara B dan A1-nya dengan cara garis menggunakan penggaris L siku. Tahap selanjutnya kita akan membuat A ke bagian D, itu dengan rumus 1/4 lingkar badan ditambah 1 cm pada bagian pola depan, yaitu lingkar badannya 88 dibagi 4 ditambah 1, yaitu 23 cm. Kita ukur pada bagian A ke bagian samping 23 cm. Sudah menemui garis titiknya, yaitu ini D. Selanjutnya kita akan membuat sudah menentukan ini, kita harus membuat siku pada bagian D dan kita untuk menentukan E. Sini 23 cm. Lalu gunakan penggaris siku untuk menggaris bantu. Tahapan selanjutnya kita harus membuat yang namanya bahu dengan cara menurunkan pada bagian depan itu 5 cm. Buat garis bantu. Kita ukur dari A ke A2 itu 12 cm sesuai ukuran dari bahu tersebut. Setelah terbentuk, di sini kita pada bagian depan itu dilebihkan 2 cm untuk bagian panjang dari panjang mukanya. Tahap selanjutnya di sini kita akan menentukan bagian panjang sisinya, yaitu tadi di bagian belakang 17 cm. Sudah menemukan bagian sisinya. Tahap selanjutnya kita akan menentukan lebar mukanya dengan cara menurunkan B ke B2 itu turun 5 cm. Kita buat garis bantu agar mempermudah kita. Rumus dari setengah ini yaitu 1/2 lebar muka. Lebar mukanya di sini 31 dibagi 2 yaitu 15,5. Kita ukur dari B2 ke samping 15,5. Nah, kita sudah mendapatkan titik bahu
kerung lengan dan sisinya. Untuk mempermudah kita harus menggaris pada bagian ini juga terlebih dahulu. Lalu kita bentuk potongannya. Setelah itu kita akan menentukan garis pinggangnya dengan rumus 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 kupnat dan tambah 1 cm untuk kelonggaran. Nah, itu pinggangnya 60 dibagi 4 ditambah 3 ditambah 1 cm yaitu 19 cm. Lalu kita ukur dari bagian C tadi, C titik C di bawah 19 cm. Lalu kita garis titik E tadi ke titik C. Selanjutnya kita akan membuat kupnatnya. Rumus dari kupnat yaitu 1/10 lingkar pinggang. Nah, pinggangnya tadi 60, berarti otomatis dibagi 10 dia 6 cm. Lalu kupnat 3 cm, majukan 3 cm dan beri titik tengahnya. Agar lurus kita ukur seperti itu. Pada bagian ini kita menurunkan 2 cm terlebih dahulu, 3 cm terlebih dahulu, lalu turunkan 2 cm. Dari 2 cm ini kita garis ke bagian kupnat tadi. Lalu di sini kita akan membuat kupnat pada bagian sisinya, yaitu dengan cara menurunkan 9 cm, lalu turunkan 2 cm. Garis tengah pada bagian tadi 3 cm yang telah diturunkan, garis bantu. Lalu selanjutnya kita menurunkan 2 cm dari titik buste tadi, 2 cm untuk kupnat bagian sisi. Kita garis. Maka telah selesailah pola bagian depannya. Nah, untuk menjadikannya pola loose, kita harus menambahkan pada bagian pinggang ke bawahnya. Itu dengan cara kita ukur panjang tambahan ini untuk loose biasanya 20 cm.
lalu kita garis putus-putus sebagai garis bantu. Nah, kita membuat memerlukan yang namanya tinggi panggul. Di sini tinggi panggul itu 18 cm. C ke bawah kita ukur 18 cm. Di sini kita panjang blusnya 35 cm. Nah, tadi kita sudah menentukan itu panjang tinggi panggul 18 cm. Kita beri tanda dengan A kecil. A kecil ke A kecil 1, yaitu menggunakan rumus 1/4 lingkar panggul ditambah 1 cm pada bagian muka atau depan. Nah, di sini panggulnya 80 dibagi 4 ditambah 1. Terlebih dahulu kita buat dulu 18 cm dari sini agar mempermudah kita buat garis bantu terlebih dahulu. Nah, kita buat tadi 1/4 lingkar panggul ditambah 1, yaitu 21 cm. Kita ukur dari A kecil ke A kecil 1, 21 cm. Nah, di sini kita menggunakan penggaris panggul. Lalu kita garis menggunakan panggul terbesar ya. Lalu pada bagian rok kita buat garis putus-putus. Kita samakan terlebih dahulu 21. Lalu selanjutnya untuk beri kelonggaran itu sebanyak 3 cm. Lalu kita beri itu 1,5 cm. Lalu kita naikkan ini 1,5 cm sebagai lengkungan pada blusnya. Kita menggunakan penggaris pola seperti ini ya, penggarisnya. Lalu kita sambung kupnatnya tadi itu cara mengukur ini 6,7,5. Buat garis putus. Kita ukur kupnat untuk bagian blusnya itu 12 cm. Lalu kita satukan. Lalu selesailah pola bagian depan. Nah, tahap selanjutnya kita akan melanjutkan pada pola bagian belakang. Sama halnya dengan pola pada bagian depan, kita beri panjang tadi 35 cm. Ukur dari C ke bawah, C1 ke bawah 35 cm. Kita buat garis putus-putus sebagai garis bantu.
Selanjutnya C ke bagian A kecil itu tinggi panggulnya di sini 18 cm. Kita samaratakan. Selanjutnya kita harus menggunakan rumus 1/4 lingkar panggul dikurang 1 cm pada bagian pola belakang. Di sini lingkar panggulnya itu 80 dibagi 4 dikurang 1, yaitu 19 cm. Kita ukur dari A kecil tadi ke A kecil 1, 19 cm. Kita gunakan penggaris panggul seperti ini. Kita buat garis putus-putus. Lalu selanjutnya ini untuk kelonggaran blusnya kita keluarkan itu 1,5, lalu digaris lurus, lalu kita naikkan 1,5 cm, lalu kita gunakan penggaris panggul untuk membentuk bagian panggul bawah blusnya. Selanjutnya kita memberi kupnat pada bagian sisi blusnya, yaitu sama halnya menyamaratakan ini C ke bagian tengahnya, yaitu 7,5. Buat garis putus-putus. Nah, selanjutnya kita ukur 12 cm. Lalu kita satukan garisnya. Maka selesailah pembuatan pola blus bagian depan dan belakang. Tahap selanjutnya pada pembuatan blus ini kita harus membuat pola lengan. Maka kita akan lanjut dalam pembuatan pola lengan. Oke, baik, kita lanjut dalam pembuatan pola lengan blusnya, yaitu dengan cara tadi terlebih dahulu pada kerung lengan badan depan dan belakang kita ukur, maka ketemu LKL-nya. LKL-nya itu tadi 45 cm. Lalu tahap pertama yaitu kita membuat garis lurusnya terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita cari titik tengahnya. Selanjutnya kita turunkan itu 13 cm dari titik A ke titik B, itu 13 cm. Lalu kita buat garis bantu. Panjang lengannya di sini kita membuat panjang lengan pendek yaitu 30 cm. Ini ke B, ini ke C, itu 30 cm.
kita buat garis bantu. Lalu di sini kita membuat A ke bagian A1 dan A2 itu menggunakan rumus 1/2 lingkar kerung lengan. Nah, kerung lengannya yang tadi sudah kita ukur yaitu 45 cm dibagi 2. Yaitu kita ukur dari A ke A1 2,5, miring ukurnya A1. Ini juga 2,5 A2. Lalu kita garis bantu antara A ke A2 dan A1. Lalu kita buat garis lurus juga pada bagian lengannya, garis bantu. Selanjutnya kita pada bagian depan, ini pola depan muka, ini pola belakang. Nah, pada bagian kerung lengan muka depan itu 2,5 ini dibagi 3. Pada bagian belakang 2,5 ini dibagi 4. Nah, dibagi 3 itu 7,5, kita ukur A 7,5 dan 7,5. Pada bagian bawah kita turunkan 1 cm, pada bagian atas kita naikkan 1,5 cm. Lalu kita bentuk Nah, selanjutnya kita akan membuat kerung lengan belakangnya, yaitu 2,5 dibagi 4 cm, yaitu 5,7. Ukur 5,7 5,7. Nah, pada bagian sini kita naikkan itu 1,5 cm, pada bagian sini kita naikkan 1 cm, dan di sini kita tidak menaikkannya. Selanjutnya kita bentuk dia setelah selesai semua, pada bagian samping kita masukkan itu 2 cm, lalu kita garis. Pada bagian samping sini, bagian mukanya kita masukkan juga 2 cm. Kita garis.
maka selesailah pola lengan muka dan pola lengan belakangnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.